Halo, Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan berkunjung di video ini. Dan buat ayah bunda yang baru pertama kali ke channel Sarjana Pendidikan, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan keluarga kami yang terus belajar dan bertumbuh bersama. Fondasi Emas Masa Depan Anak, lebih dari sekadar nilai rapor. Seringkali kita, para orang tua, merasa lega dan bangga luar biasa saat melihat anak kita pintar di sekolah, jago matematika, atau punya banyak prestasi. Wajar ya? Tentu saja. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kecerdasan akademis saja cukup untuk membuat mereka sukses dan bahagia di kemudian hari? Coba deh, bayangkan ini, seorang anak super pintar, IPK-nya nyaris sempurna, tapi saat berinteraksi, ia sering memotong pembicaraan orang lain, tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah dibantu, atau berbicara dengan nada tinggi kepada kakek neneknya. Kira-kira, bagaimana perasaan Anda jika berhadapan dengan anak seperti itu? Nyaman atau malah risih? Nah, disinilah letak kuncinya, ayah bunda. Mendidik anak itu bukan cuma tentang mengisi otaknya dengan ilmu dan angka, tapi juga mengisi hatinya dengan nilai-nilai luhur, membentuk karakter anak agar memiliki etika, sopan santun, dan rasa hormat bukanlah mata pelajaran tambahan yang bisa kita abaikan. Justru, ini adalah fondasi utama. Modal emas dan bekal berharga yang wajib kita tanamkan sejak mereka masih sangat kecil, ya, bahkan sejak mereka bisa mengucapkan kata pertamanya. Mengapa nilai-nilai ini begitu penting? Karena etika dan sopan santunlah yang akan menjadi kompas bagi anak kita untuk berlayar dengan mulus di lautan interaksi sosial yang luas dan penuh ragam. Membangun jembatan persahabatan dan hubungan positif yang langgeng sepanjang hidup mereka. Menjalma menjadi individu yang bukan hanya cerdas, tapi juga bertanggung jawab, dihargai, dan dicintai oleh lingkungannya. Jadi, ayah bunda, mari kita bersama-sama gali lebih dalam mengapa etika dan sopan santun ini adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan cemerlang anak-anak kita. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke pembahasan yang super penting ini, saya ingin tahu nih, dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Yuk, silakan tulis di kolom komentar ya. Kami ingin sekali mengenal Anda semua lebih dekat. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sarjana Pendidikan. Jangan sampai ketinggalan video-video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami untuk mendidik generasi penerus bangsa. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Mengapa etika dan sopan santun bukan sekadar basa-basi tapi fondasi sukses anak Anda, ayah bunda hebat? Seringkali kita fokus pada kecerdasan akademis atau bakat anak, namun ada satu hal lagi yang tak kalah, bahkan jauh lebih penting, etika dan sopan santun. Mengapa dua hal ini begitu krusial? Bayangkan, anak yang dibekali etika akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan punya empati tinggi. Ini bukan sekadar nilai-nilai mulia, tapi modal dasar untuk menjalani hidup penuh integritas. Lebih dari itu, sopan santun adalah magnet sosial. Anak yang sopan akan disukai banyak orang, mudah menjalin pertemanan, dihormati oleh guru dan orang dewasa, serta merasa nyaman berada di lingkungan manapun ia berada. Ini bukan hanya tentang disukai, tetapi juga tentang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ketika anak tahu cara bersikap baik, mereka akan lebih percaya diri dalam berbagai situasi sosial, jauh dari rasa canggung. Penting juga untuk diingat, etika dan sopan santun adalah perisai penghindar konflik. Anak yang memahaminya cenderung menghindari perilaku yang bisa memicu kesalahpahaman atau perselisihan, baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Terakhir, di era modern ini, bekal hidup bermasyarakat sangatlah penting. Masyarakat menuntut interaksi yang santun dan beradab. Anak yang terdidik dalam etika akan lebih mudah beradaptasi, berinteraksi, dan bahkan berkontribusi positif dalam komunitasnya. Jadi, ayah bunda, tanamkanlah etika dan sopan santun. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan cemerlang anak kita. Aspek-aspek etika dan sopan santun yang wajib orang tua ajarkan, fondasi komunikasi beradab ayah dan bunda. Setelah kita memahami betapa krusialnya etika dan sopan santun,
Kini saatnya kita bedah lebih dalam aspek-aspek spesifik yang wajib kita tanamkan pada buah hati kita. Dan yang pertama, sekaligus paling fundamental, adalah bagaimana mereka berbicara dan berkomunikasi. Pernahkah Anda mendengar pepatah, lidah tak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang? Ini sangat benar. Cara anak kita bertutur kata akan membentuk citra diri mereka di mata orang lain dan menentukan kualitas interaksi mereka. Oleh karena itu, mari kita pastikan anak-anak kita mahir dalam seni berkomunikasi yang santun. Kita mulai dengan hal yang paling sederhana, namun dampaknya luar biasa. Ajari mereka menggunakan kata-kata ajaib. Biasakan anak untuk selalu mengucapkan tolong saat meminta sesuatu, terima kasih setelah menerima bantuan atau pemberian, maaf ketika berbuat salah, dan permisi saat ingin meluat atau menginterupsi. Kata-kata ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain. Selanjutnya, perhatikan nada suara. Anak-anak perlu belajar berbicara dengan nada yang sopan, tidak berteriak atau membentak, terutama kepada orang yang lebih tua atau saat berada di tempat umum. Suara yang lembut dan ramah akan lebih enak didengar dan menunjukkan kedewasaan. Tak kalah penting, didiklah mereka untuk menjadi pendengar yang baik. Ajari anak untuk mendengarkan saat orang lain berbicara dan tidak memotong pembicaraan. Ini menunjukkan rasa hormat dan kemampuan untuk menghargai perspektif orang lain. Bayangkan betapa nyamannya berdiskusi dengan seseorang yang tahu cara mendengarkan. Dan tentu saja, kita harus tegas dalam melarang penggunaan kata-kata kasar atau jorok. Lingkungan kita mungkin penuh dengan bahasa yang tidak pantas, namun kitalah yang harus menjadi filter bagi anak-anak. Jelaskan mengapa kata-kata tersebut tidak pantas diucapkan dan dampak negatifnya. Terakhir, ajari anak untuk menjawab pertanyaan dengan sopan. Tidak hanya sekadar menjawab, tapi juga dengan intonasi yang ramah dan penuh perhatian. Dengan menguasai aspek-aspek dasar komunikasi ini, kita tidak hanya mengajarkan etika kepada anak, tetapi juga membekali mereka dengan kunci emas untuk membuka pintu relasi yang harmonis dan kehidupan sosial yang sukses. Mari kita mulai dari rumah, dari setiap kata yang keluar dari lisan mereka. Etika di tempat umum menciptakan lingkungan nyaman untuk semua. Ayah dan bunda, setelah kita membahas pentingnya etika dalam berbicara dan berinteraksi di rumah, kini saatnya meluaskan pandangan kita ke ranah yang lebih luas, etika di tempat umum. Area publik adalah cerminan peradaban, dan bagaimana anak kita bersikap di sana menunjukkan kualitas didikan kita. Mengajarkan etika di ruang publik bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tentang menghargai hak orang lain dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua. Mari kita mulai dengan prinsip utama, tidak berisik atau mengganggu orang lain. Pernahkah kita merasa terganggu di restoran, toko, atau transportasi umum karena suara gaduh dari anak-anak yang berlarian atau berteriak? Nah, disinilah peran kita. Ajarkan anak untuk menjaga volume suara mereka, tidak berlarian sembarangan, dan memahami bahwa ketenangan orang lain sama pentingnya dengan kebebasan mereka berekspresi. Ini adalah pelajaran fundamental tentang toleransi dan empati sosial. Selanjutnya, mengantar dengan tertib adalah keterampilan hidup yang tak ternilai harganya. Di dunia yang serba cepat ini, kesabaran adalah emas. Ajari anak untuk berdiri dalam barisan, menunggu giliran tanpa menerobos atau merengek. Ini bukan hanya melatih kesabaran, tetapi juga mengajarkan keadilan dan disiplin. Mereka akan belajar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dilayani. Dan tentu saja, ada aturan emas yang sering dilupakan, tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa mulai dari rumah, dengan membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya, lalu melanjutkannya kemanapun kita pergi. Jelaskan dampak buruk sampah bagi lingkungan, dan mengapa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah investasi kecil untuk planet yang lebih bersih dan sehat. Terakhir, ajarkan mereka untuk berjalan di sisi yang benar, seperti di trotoar. Ini mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah bagian dari etika keselamatan dan tertib berlalu lintas yang penting. Mereka akan belajar bagaimana bergerak di ruang publik dengan aman dan tidak menghalangi orang lain. Mendidik anak tentang etika di tempat umum berarti kita sedang membentuk warga negara yang bertanggung jawab, peduli, dan mampu berkontribusi menciptakan harmoni dimanapun mereka berada. Mari kita jadikan setiap perjalanan keluar rumah sebagai kelas yang berharga untuk bekal masa depan mereka. Etika digital, bekal penting anak di era internet.
Ayah dan bunda, di zaman serba digital ini, tantangan mendidik anak semakin kompleks. Selain etika di dunia nyata, ada satu aspek krusial yang wajib kita ajarkan pada anak-anak yang lebih besar, etika digital. Internet dan media sosial memang gudang ilmu dan hiburan. Tetapi tanpa bekal etika yang kuat, bisa jadi ladang ranjau yang berbahaya. Jadi, mari kita pastikan anak kita siap berselancar dengan aman dan bertanggung jawab. Pertama, ajari mereka menggunakan media sosial dengan bijak. Ini bukan cuma soal membatasi waktu layar, tapi juga tentang apa yang mereka konsumsi dan bagikan. Tekankan pentingnya tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Ingatkan mereka bahwa jejak digital itu abadi, dan apa yang mereka posting bisa melukai orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Diskusi terbuka tentang validitas informasi dan dampak kata-kata di dunia maya sangatlah penting. Kedua, tanamkan nilai menghormati privasi orang lain. Di era oversharing ini, anak perlu memahami batasan. Jelaskan bahwa tidak semua hal boleh diposting atau disebarkan, terutama jika itu menyangkut informasi pribadi atau foto video orang lain tanpa izin. Privasi adalah hak fundamental. Dan menghormatinya di dunia maya sama pentingnya dengan di dunia nyata. Terakhir, dan ini mungkin yang paling vital, tidak melakukan cyberbullying. Internet seringkali menjadi tempat berlindung bagi pelaku bullying karena mereka merasa anonim. Edukasi anak bahwa cyberbullying adalah tindakan yang menyakitkan, ilegal, dan memiliki konsekuensi serius. Ajari mereka untuk berempati, tidak ikut-ikutan menyebarkan kebencian, dan berani melapor jika melihat atau menjadi korban cyberbullying. Membekali anak dengan etika digital adalah investasi tak ternilai untuk masa depan mereka. Ini akan membantu mereka menavigasi kompleksitas dunia maya dengan aman, bertanggung jawab, dan menjadi warga digital yang positif. Mari kita jadi panduan terbaik bagi mereka di setiap klik dan scroll. Etika dan sopan santun investasi terbaik untuk masa depan cemerlang anak. Ayah dan bunda hebat, kita sudah banyak membahas betapa pentingnya etika, sopan santun, dan bahkan etika digital bagi anak-anak kita. Dari tutur kata yang santun hingga perilaku di ruang publik, semua adalah kepingan puzzle yang membentuk karakter utuh mereka. Mari kita camkan ini baik-baik. Mendidik anak tentang etika dan sopan santun bukanlah sekadar pilihan tambahan atau pelengkap kurikulum di rumah. Ini adalah kewajiban mutlak bagi kita, para orang tua. Mengapa? Karena inilah investasi jangka panjang yang paling berharga. Lebih dari sekadar nilai ujian atau gelar akademik, etika dan sopan santun akan membentuk anak menjadi pribadi yang berintegritas, yang senantiasa dihargai oleh lingkungan, dan yang terpenting, mampu menjalani kehidupan dengan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Bayangkan, anak kita akan tumbuh menjadi individu yang bukan hanya pintar, tapi juga baik hati, punya empati, dan tahu bagaimana menghargai sesama. Mereka akan menjadi agen perubahan positif di lingkungannya. Tentu proses ini tidak instan, butuh keteladanan dari kita sebagai orang tua, kesabaran dalam membimbing, dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai ini setiap hari. Ingat, anak-anak adalah peniru ulung. Apa yang mereka lihat dari kita, itulah yang akan mereka serap. Maka, mari kita jadikan momentum ini untuk semakin berkomitmen. Dengan tangan kita, dengan bimbingan kita sedang menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon karakter kokoh. Kita sedang menyiapkan generasi yang lebih baik, generasi yang santun, beradab, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan integritas. Bukankah ini impian terbesar kita sebagai orang tua? Dengan terlibat aktif dalam pendidikan karakter anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.